kita masuk ke ini yang kedua, bahan pengukuran kinerja yang kedua. Nah, cuman bahan kinerja yang kedua ini lebih kepada konseptual. Kalaupun ada hitungan, ada hitungannya, tapi hitungan tersebut ditujukan supaya konsepnya bisa dimengerti gitu ya. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana mengartikan angka-angka dalam hitungan kinerja ini, bukan dalam menghitungnya aja. Gitu. Jadi kayak kenapa sih harus ngitungnya seperti itu gitu, nah kayak gitu. Ya, nah di sini ya yang minggu lalu teman-teman sudah pelajari itu hanya melakukan perhitungan kinerja, gitu ya, hanya melakukan perhitungan kinerja. Nah, yang sebetulnya ini belum cukup ya mengatur kinerja ini, ya mengukur kinerja belum cukup gitu. Nah, kenapa belum cukup? Karena masih ingat waktu pas desentralisasi itu kan kita membandingkan, kalau membandingkan kan berarti ada dua hal yang berbeda dibandingkan. Nah, masalahnya dua hal memang berbeda gitu, tapi yang dibandingkan itu sesuatu yang bisa diperbandingkan atau tidak gitu ya. Misalnya kalau kita membandingkan prestasi seseorang aja, misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa semester 1 atau 2 gitu ya, IP-nya sekian, itu nggak bisa dibandingkan sama mahasiswa semester 6 yang IP-nya segini gitu, nggak bisa, karena kan pelajarannya udah beda. Ya udah beda. Nah, itu yang maksud saya. Jadi nggak bisa membandingkan langsung dibandingkan tuh yang si ini bisa kok nggak bisa gitu ya. Nah, kalau mau dibandingkan itu adalah waktu yang semester 6 itu pas masih semester 2. Nah, itu bisa dibandingkan. Gitu, nah seperti itu. Ya, jadi nanti di dalam perhitungan perbandingan kinerja segala itu banyak hal yang akan menjadi seperti salah gitu loh dalam menjadikan hal tersebut itu menjadi patokan buat mengukur kinerja. Ya biasanya karena tidak adanya pengetahuan biasanya gitu ya. Nah, makanya di sini hitung aja belum cukup gitu ya. Nah, harus mengukurnya itu harus tepat supaya tidak bias gitu ya, tidak bias gitu. Nah, apa yang bisa menjadi sesuatu yang bias itu adalah waktu. Tadi saya contohkan gitu ya, mahasiswa semester 2 sama 6 nggak bisa dibandingkan. Gitu, nah seperti itu. Ya sama, nah itu kan bedanya waktu ya. Kalau mau dibandingkan adalah misalnya si A semester kakaknya gitu ya, semester 6, adiknya semester 2. Ya kalau mau dibandingkan itu kakaknya pas semester 2 sama adiknya yang sekarang ini sedang semester 2. Itu kan misalnya adiknya sekarang semester 2, kakaknya semester 6 gitu kan. Nah, ketika mau membandingkan kinerja gitu ya, membandingkan prestasi mereka, berarti ya adiknya sekarang kan semester 2. Nah, dibandingkan dengan kakaknya sewaktu dulu semester 2, bukan kakaknya sekarang semester 6. Apalagi yang dibandingkan kakak sama adik itu semester 2 semester 6 beda program studi. Itu lebih nggak bisa dibandingkan lagi. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini kan kemarin kan teman-teman ini banyak yang Budian banyak buatkan kalimat-kalimat seperti ini ya, jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu. Saya hanya akan menerangkan hal yang ya saya perlu terangkan, saya tambahkan di sini gitu ya, karena kan saya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Nih mengukur kinerja ROI, RI, EVA, sama ROS ini itu adalah hasil untuk single period. Artinya single period itu apa? Hasil di tanggal itu. Maksudnya tanggal itu tuh apa? ROI, income dibagi investasi. Income itu dapatnya dari laporan laba rugi, angkanya laba atau rugi. Kalau investment itu dapatnya dari, ya kemarin kita udah belajar dari total aset gitu ya. Nah, total aset dapatnya dari laporan neraca, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kita kan melihatnya di yang tanggal yang sama ya, laporan taruhlah di 31 Desember, berarti 31 Desember neraca sama 31 Desember laba rugi. Berarti kita cuma tahu angka ROI itu angka ROI di tanggal 31 Desember. Gitu, nah seperti itu. Begitupun dengan angka EVA, ROS, dan sebagainya. Gitu ya, hanya itu aja. Masalahnya 31 Desember 2019 itu bisa diulang nggak? Nggak bisa. Gitu ya. Sehingga kalau mau dibandingkan ROI tahun 31 Desember 2019 dibandingkan dengan ROI Desember 18, kita bisa membandingkan, tapi kita harus benar-benar menggunakan pernyataannya lengkap. Ini tahun 2019, ini tahun 2018. Apakah keadaannya sama waktu itu? Belum tentu keadaannya sama, gitu ya.
Mei 2019 sama Mei 2020 sekarang ini pasti akan sangat berbeda, gitu ya. Ya sekarang kondisi pandemi ekonomi kayak begini pasti akan berbeda dengan kondisi tahun lalu yang aman sejahtera, nggak ada apa-apa tahun lalu, gitu ya. Aman sejahtera tahun lalu seperti itu nggak ya di sana, gitu. Nggak ada pandemi kayak gini. Nah, itu nggak bisa dibandingkan, tapi dibandingkannya harus dengan catatan. Gitu. Nah artinya sebetulnya nggak bisa kita bilang lebih baik lebih buruk, nggak bisa gitu. Nah seperti itu gitu ya. Nah itu makanya yang paling yang paling bisa menjadi bias itu kalau kita bicara mengenai ini keuangan ya, kontribusi keuangan itu adalah di waktu gitu. Nah makanya teman-teman ingat waktu mas keuangan bisnis ya nih ya, udah diberi catatan sama Budian, ingat keuangan bisnis lanjutan ya gitu. Kalau dulu saya manajemen keuangan lanjutan gitu ya zaman saya dulu. Nah teman-teman mempelajari namanya NPV. Nah kalau NPV gitu ya, ini membandingkan dari segi waktu ya, nilai uang sekarang sama nilai uang nanti gitu. Ini contohnya gitu ya. Misalnya ini cuma nge-review doang ya gitu. Nah kita keluar uang sama 400.000, terus kita lihat cash flow-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah kita kan ini kan tahun sekarang ya. Nah tahun depan kita rencana kita ngeluarin 150.000. Apakah tahun depan 150.000 itu sama uangnya dengan kita keluarkan sekarang? Pasti kan berbeda, gitu ya. Tahun depan itu 150.000 itu udah tinggal 133 nilainya, gitu ya, dengan tingkat bunga sekian gitu ya, tinggal segini. Tahun kedua uang 150.000 nilainya cuma segini. Tahun ketiga nilainya cuma segini dan seterusnya. Kalau dijumlahkan ini keluarnya 140.716 ya, seperti itu ya nilai uangnya itu keluar segini, sama dengan segini di 5 tahun lagi gitu. Nah ini yang harusnya dibandingkan kalau mau seperti itu gitu ya, dibandingkan. Jadi kalau misalnya kita ngitung misalnya ini contohnya RI ya, residual income dengan rumus yang kemarin ya, operating income-nya dapat ya sekian. Nah kemudian nilai asetnya segini ya, 400, 320 dan seterusnya. Nah pengen pengembaliannya berapa nih? 12% nih, pengennya 12% nih, berapa? Berarti 12% dikali 5 dikali nilai asetnya, pengennya sekian, berarti residual income-nya ya 4 kurang 6 gitu ya, operating income-nya dikurangin angka pengembalian yang dia mau tuh berapa, segini, kita kurangin sekian. Nah di sini 22.000 ini segala macam kita hitung gitu ya, kita hitung ininya apa namanya, present value-nya kita lihat. Oke, 22.000. Sebenarnya di tahun depan itu 22.000 itu nilainya berapa? Nilainya segini. Nah, di sini. Nah, ini yang bisa kita bandingkan. Nah, ini contohnya kebetulan sama gitu ya, kita sebut sama. Nah, ini yang bisa kita bandingkan. Nah, ini waktu. Nah, ini jadi dari segi waktu gitu, seperti itu. Ya. Nah, perusahaan biasanya menggunakan beberapa istilah gitu ya, beberapa istilah untuk mengukur investasi yang dilakukan di divisi mereka. Maksudnya gini, kalau holding company gitu ya kan, dia punya misalnya Nestle, dia punya Denko, punya KitKat, punya Milo. Nah, bagi Nestle sebagai orang tua itu anak-anaknya dia itu kan investasi. Jadi anak-anaknya dia itu investasi, artinya anak-anak itu harus memberikan hasil kepada saya ya sebagai orang tua ya gitu. Nah ini jangan dianggap hubungan antara orang tua dan anak dalam kehidupan nyata ya gitu ya, itu enggak gitu. Kalau kasih sayang orang tua kan tanpa batas gitu ya, jadi enggak menuntut balik gitu ke anaknya gitu. Nah kalau anak perusahaan dan induk perusahaan itu menuntut balik gitu ya, induk perusahaan akan menuntut pengembalian kepada anak gitu, sehingga si anak itu dia menganggapnya itu nanti kamu itu investasi ke saya gitu. Nah seperti itu ya. Nah yang dilihat dari pengembalian investasinya itu dilihat dari apa? Ada dari total aset available-nya, semua asetnya gitu ya. Aset employed, aset yang ini pengertiannya bisa dibaca sendiri, aset tersedia dikurangi jumlah aset yang idle, yang nggak kepake gitu ya, dan aset yang dibeli untuk ekspansi masa depan. Nah ini gitu ya. Nah kemudian ada lagi dari total aset employed yang tadi itu dikurangi utang jangka pendeknya, current liabilities-nya. Nah atau ya dilihatnya lagi dari modal. Nah seperti ini gitu ya. Nah mereka masing-masing induk itu bisa memilih 4 ini ya, terserah mau dilihat dari mana gitu. Nah itu mereka bisa memilih dilihat dari yang mana gitu. Nah kemudian gitu ya, kalau tadi kan banyak yang dilihatnya dari aset ya, cara mengukur asetnya dilihat gitu. Nah kalau kita lihat dari mengukur asetnya gitu ya, nah berarti asetnya sendiri juga aset yang nantinya historical, yang dipakai ya historical cost, current